Kalian pernah gak sih dihadapkan dalam suatu kondisi di mana seharian itu cuma maunya tiduran aja, diajak nongkrong atau main gak mau, dan pada akhirnya lu jadi nyesel karena udah nolak ajakan temen. Atau di suatu kondisi lu bisa jadi marah banget cuman karena hal sepele, sesimpel tali sepatu lo lepas atau jilbab berantakan aja kadang bisa jadi bete seharian. Nah, kita perlu sadar kalau kita menjalani kehidupan di mana kita selalu berdampingan dengan emosi, baik yang negatif maupun positif. Nah, emosi itu udah menjadi bagian terpenting dari hidup yang kita nggak bisa pisahkan. Makanya kita harus bisa paham nih gimana caranya mengatur emosi yang baik dan benar. Tapi sebelumnya kalian paham gak sih emosi itu apa? Rasa senang, marah. Bukan ya, emosi itu bukan hal yang kayak gitu, melainkan emosi adalah perasaan intens yang dirasakan seseorang sebagai reaksi terhadap sesuatu. Emosi seseorang muncul gak hanya dipicu oleh hal-hal besar saja, melainkan juga dalam hal-hal kecil. Misal nih, ada orang yang udah ngejanjiin sesuatu hal ke lu, tetapi dia malah gak nepatin. Nah, respon lu biasanya apa? Marah kan biasanya? Nah, selasa lagi di PHP-in kan? Atau ketika lu ngeliat orang yang lu suka lagi bercanda sama orang lain, pasti ada perasaan kesel kan? Nah, disitulah emosi bakal muncul. Emosi itu datangnya otomatis dan gak bisa kita ubah. Walau nyatanya emosi ada pada setiap orang, tetapi belum tentu orang tersebut bisa dan paham cara mengendalikan emosi yang benar kayak gimana nih. Karena pada kenyataannya, emang mengendalikan emosi gak semudah kita membalikkan telapak tangan. Emosi memang sifatnya natural dan muncul kapan aja, di saat ada suatu hal yang nge-trigger diri kita. Tapi ternyata perlu suatu kemampuan untuk menerapkan cara mengendalikan emosi yang tepat sesuai dengan kondisi diri. Kemampuan inilah yang disebut sebagai manajemen emosi. Apalagi nih di masa-masa sekolah ini, pasti emosi kita jadi gak karuan banget kan, karena udah mikirin tugas, mikirin kerja kelompok, mikirin ulangan. Aduh, stres banget kan. Nah, disini peran manajemen emosi dibutuhkan. Jadi gak ada lagi nih alasan buat lu bisa menyepelekan emosi yang lagi lu rasain. Sebelum kita bahas apa itu manajemen emosi, kalian harus paham terlebih dahulu nih pengertian emosi yang sebenarnya. Rasanya kurang afdol kalau kita bahas cara mengendalikan emosi tanpa tahu dasar emosi terlebih dahulu. Emosi dalam psikologi seringkali didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang merasakan perasaan yang kompleks sehingga mengakibatkan perubahan fisik maupun psikologis terhadap dirinya sendiri. Perubahan-perubahan ini sangat mempengaruhi pikiran serta tindakan seseorang. Menurut American Psychological Association atau yang bisa disebut APA, pengertian emosi sendiri merupakan pola reaksi yang kompleks yang melibatkan elemen pengalaman, perilaku, dan fisiologis seseorang. Singkatnya nih, emosi adalah tentang bagaimana cara kamu menangani situasi yang kamu anggap signifikan secara pribadi. Ada 6 emosi dasar yang setidaknya kamu harus tahu nih, yaitu ketika kamu bahagia, sedih, takut, jijik, marah, dan terkejut. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian apa sih manajemen emosi itu. Secara singkat, manajemen emosi adalah suatu cara seseorang untuk mengatur emosi yang lagi dia rasakan. Manajemen emosi sendiri pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menerima, mengontrol, dan mengekspresikan emosi. Dengan kalian paham dan memiliki kemampuan manajemen emosi yang baik, akan membantu kalian dalam mengelola situasi yang memicu munculnya emosi. Selain itu, kalian juga mampu menyesuaikan diri dengan segala informasi maupun motivasi yang didapatkan yang dapat men-trigger munculnya emosi. Nggak cuma itu, manajemen emosi juga bisa membuat kalian lebih mengenali diri sendiri. Makanya kalian wajib banget menerapkan manajemen emosi ke dalam diri kalian sendiri.
yang pada akhirnya malah jadi bikin lo nyesel. Kenapa? Karena lo jadi terlarut dalam emosi itu dan memikirkan suatu hal tuh secara mentah-mentah tanpa dipikirin dulu sebelumnya. Umumnya tuh hal ini bisa terjadi ketika kita lagi ada di posisi marah. Misal, lo lagi naik motor, terus tiba-tiba ada orang yang ngerem mendadak, jadi bikin motor lo lecet. Terus lo langsung main pukul tangan aja pengendara tersebut. Nah, itu contoh perilaku yang gak dipikirin dulu secara matang. Mukul orang itu suatu hal yang negatif kan? Lo bisa aja loh dapet masalah, kayak dilaporin ke polisi, atau pada akhirnya malah jadi berantem. Gak cuma emosi negatif yang bisa menjerumuskan lo dalam suatu masalah loh. Emosi positif pun bisa. Misal, gue punya contoh. Lo di chat gebetan dikit, terus langsung seneng banget gitu. Dan langsung mikir kalau dia juga suka balik sama lo. Padahal, dia cuma ngechat lo buat nanya tugas atau kerjaan doang. Nah, ujung-ujungnya ekspektasi kita sendiri kan yang udah terlalu jauh. Udah nganggep kalau misalnya gebetan lo suka balik sama lo. Padahal, kalau misalnya kita di friendzonin, gimana? Nah, itu kan bakal jadi hal yang negatif buat lo. Padahal bisa aja lo bereaksi sewajarnya. Nah, pertanyaannya, hal apa aja sih yang bisa lo lakuin untuk ngatur supaya gimana caranya nih perilaku kita yang keluar tuh nggak berlebihan dalam mengekspresikan emosi tersebut. Hal yang pertama kali lo harus lakuin dalam menerapkan cara mengendalikan emosi dalam diri yang baik tuh, yang pertama, mengenali semua emosi yang ada dalam diri lo. Dengan mengenali emosi-emosi tersebut, lo bakal jadi tahu nih dan paham tentang bagaimana caranya mengendalikan emosi lo dengan baik dan tepat. Yang penting harus ingat kalau munculnya emosi ada dalam diri lo itu adalah bagian dari dalam diri lo sendiri, cuma dari sekedar ada dan hal kecil yang selalu ada. Kita. Emosi yang tidak pernah diungkapkan gak bakal mati dan mereka bisa muncul dengan cara yang lebih buruk di kemudian hari. Misalnya, yang kedua, lo harus berperilaku sewajarnya. Kalau lo bertindak mengikuti emosi lo tanpa pikir panjang, itu bakal ada kemungkinan biasanya kalian rasain emosi lo bakal ngasih dampak negatif atau cemas atau cuma puas sesaat aja. Atau bahasa gaulnya tuh sekarang anxiety. Dan hal tersebut merupakan hal yang wajar karena hal tersebut tuh merupakan ekspresi lo terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Nah, dengan mengenali situasi sekitar kalian ini, kita jadi bisa belajar dan mengerti kapan sih kita boleh membiarkan emosi keluar secara apa adanya dan kapan juga kita harus menahan emosi tersebut supaya tidak menimbulkan hal yang negatif.
Yang pertama itu dengan cara kita menuliskan emosi negatif di atas kertas. Karena dengan kita menuliskan beberapa emosi negatif yang sedang kita alami itu bisa memberikan beberapa perspektif baru tentang apa yang kita alami. Contohnya, gue akhir-akhir ini lagi suka nulis jurnal mengenal segala macam emosi yang ada di diri kita sendiri aja pun curhat ke teman belum terasa cukup. Bisa nih jadi opsi kita harus belajar bisa menyampaikan emosi segala perasaan yang lagi lo rasakan di saat itu. Menerima nulis jurnal tuh bukan kalian nulis jurnal yang bisa untuk mengeluarkan emosi yang lagi kalian rasakan. Jadi sesuai dengan apa adanya tanpa mencoba untuk mengubahnya, apalagi menyangkal tambahin dengan lettering gak enak kan, stiker-stiker emosi sendiri itu bisa jadi lo sebenarnya lagi marah dan meledak pokoknya sama suatu orang misalnya gak suka nulis pun itu lo bisa aja ngetik udahlah gak apa-apa template yang lucu mungkin gue aja yang terlalu sensitif. Itu tuh merupakan suatu hal yang buruk bagi kehidupan lo. Di suatu keadaan mungkin bisa aja emosi yang lo pendem itu bakal keluar tanpa kontrol. Jadi lo harus bisa pahami kalau emosi adalah hal yang natural yang bisa terjadi ke semua orang. Sehingga kalian gak akan menghakimi diri sendiri, apalagi mencoba membuang jauh-jauh emosi tersebut. Yang ketiga, coba cari kata-kata atau frasa yang bisa bikin kalian tuh jadi lebih tenang. Kata atau frasa dapat menjadi salah satu cara untuk kita mengendalikan emosi. Coba cari kata-kata atau frasa yang membuat kita jadi lebih tenang dan bisa bikin kita jadi fokus lagi. Terus kalian ulang kata-kata tersebut ketika lagi marah. Contohnya kayak relax aja, everything's gonna be fine, atau tenang aja, gue bisa kok ngelakuin hal ini. Untuk bisa menerapkan manajemen emosi itu nggak bisa lagi merasa secara instan loh, atau lagi down bisa cuma lo terapin sekali aja dan lo langsung berekspektasi gak ada salahnya kan lo bakal langsung bisa jago di dalam mengendalikan emosi. Ketika dari itu lagi nggak punya siapa-siapa banget nih untuk kita terus berlatih mengendalikan emosi pada saat-saat tertentu. Salah satu pilihan dengan berlatih yang bagus, kita bakal jadi terbiasa dan bisa mengendalikan emosi dengan baik dan tepat. Tips yang bisa kalian coba yaitu silent treatment. Gue bakal ngasih beberapa tips yang bisa lo lakuin ketika lo pengen mengendalikan emosi orang yang kalian supaya jadi stabil lagi, atau orang yang kalian marahin tuh sakit hati. Cuma ya daripada kita malah jadi melakukan hal yang negatif, gak ada salahnya kan kalau kita jadi diam. Jadi kalau kalian lagi marah, bisa kalian tahan atau kalian stop untuk ngomong sama semua orang. Tutup mulut, tutup kuping, dan jangan biarkan satu buah kata keluar dari mulut kalian. Gue juga pernah nerapin hal kayak gini ke orang-orang yang pernah gue keselin. Dan itu lumayan bikin tenang, karena kalian jadi gak harus mikirin kesalahan orang lain terus itu aja. Yang bisa bikin kalian malah jadi semakin emosi dan malah jadi semakin marah. Jadi lebih baik untuk diam dan berusaha menghindari obrolan yang bersifat ke emosi kalian yang lagi kalian pendem itu.
Walau emang sih sometimes ngediemin orang itu bisa Yang kedua bikin itu orang mendengarkan sakit hati. musik. Dan Siapa malah sih di sini yang gak suka dengerin musik? hubungan. Kita Atau semua kontak pasti suka langsung dengerin musik kita yang sesuai mood kita Tapi kan. yang Kayak untuk misalnya diri lu sendiri lagi ya galau, gak ada terus masalahnya kan. lu dengerin lagu yang Coba galau-galau kalian gitu. Posisiin mendengarkan kalian musik terlebih tuh dahulu dapat menjadi dibandingkan salah satu alasan cara orang lain. buat kita mengendalikan emosi. Jangan selalu Putar apa-apa aja lagu orang kesukaan lain dulu. kalian, terus Apa-apa dengerin. perasaan orang lain dulu. Gue bisa loh dengerin musik. Jadi Kalian selalu yang bener-bener cuma dengerin doang diri kalian sendiri. itu sampai 2 atau 3 jam. Sesekali untuk bersifat Jadi egois itu kayak nggak biarin apa-apa. aja musik itu Kalian membawa terakhir pergi tuh emosi kalian dan kalian membuat hati kita jadi bisa lebih tenang. memerlukan perspektif orang Jadi lain kita bisa ngelupain sebelum mengambil sejenak suatu tindakan masalah yang atau untuk lagi lebih datang memahami diri bertubi-tubi kalian sendiri. ke dalam kehidupan Kalian kita. bisa konseling ke terapis psikolog atau psikiater agar kemarahan kalian bisa lebih teratasi. Karena ada beberapa kasus yang emang orang itu punya mental disorder yang gak bisa ngatur emosi mereka sendiri. Kayak contohnya penderita bipolar atau mood swing atau hypomania. Itu bisa dibantu dengan orang lain untuk disembuhkan. Atau kalau kalian lagi butuh teman curhat pun, kalian pasti punya satu orang yang kalian percaya, yang bisa kalian taruh semua curhatan kalian ke orang tersebut. Walau mereka gak ngasih feedback atau mereka cuma dengerin doang, itu gak masalah. Yang penting kita udah ngeluarin semua emosi dan kekesalan yang kita lagi alami. Nah, cukup sekian dari hal yang bisa kami bahas mengenai cara mengontrol emosi. Walau terkadang emang emosi itu datang dari ekspektasi kita sendiri yang terlalu berlebihan dan jauh dari realita yang mengontrol jalannya emosi. Tapi hambatan itu bisa kita jadiin pelajaran supaya kita bisa jauh lebih berkembang di masa depan. Saya dan rekan-rekan saya pamit undur diri dan terima kasih.